semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Denis Montero. Saya Andre Wabes Mikael. Saya Ruth Elisena Putri. Saya Fadi Dewanti. Saya Fadi Stesen Kalimin. Saya Mehdi William Iskandar. Saya Kristina Rastafara Wabung. Saya Disa Waringan. Saya Gisela. Dan saya Firda. Saya Stanislaus Darul Osman. Halo, perkenalkan nama saya Yusefina Maria dari angkatan 2019 dengan NIM 015411901770. Oke, kali ini kita berkumpul di sini. Kami dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata tahun 2022. Kami ingin membahas sebuah topik yang lumayan sensitif sih ya, bisa dibilang, yaitu rasisme yang berada di dunia pariwisata. Nah, apa itu rasisme itu apa sih? Saya akan jelasin dulu ya. Rasisme itu perlakuan tidak setara antara sebuah individu dengan individu yang lainnya yang mungkin berbeda daripada individu tersebut. Jadi misalkan ada orang berkulit putih yang saat ini di Amerika dilakukan sama orang berkulit hitam. Nah, orang berkulit hitam kan di Amerika tuh sering dirasisin ya, sering banyak bermasalah gitu kan ya. Ya contohnya begitulah. Nah, pertama kita akan membahas dari segi nilai Pancasila yang kami ambil. Kami ambil ada 3 nilai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab tuh ya, kalau dari rasisme itu kan kalau rasisme dilakukan berarti ya nggak ada itu kemanusiaan yang adil dan beradab, kayak jadinya orang-orang nggak bakal saling menghargai satu sama lain, nggak bakal bersikap adil dengan satu sama lain. Misalkan contohnya aja kalau kita lihat ada turis gitu kan, ada turis dari Indonesia yang pergi ke misalkan negara Australia gitu kan masih banyak tuh orang-orang Australia yang masih ngerasisin kita karena kita berasal dari Indonesia dan kita sering diusir dari negara mereka, katanya balik ke negara lu sono. Itu kan salah satu negara itu kan, itu gak enak ya kalau digituin ya. Makanya kita mengambil poin kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kalau rasisme itu ada, maka tidak akan ada keadilan dan juga peradaban gitu di antara manusia gitu ya. Nah, kan tadi kita nggak bahas kemanusiaan, berarti selanjutnya persatuan. Kalau menurut lu? Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan rasisme ini sangat merusak persatuan dan ya menjadi bibit-bibit dari permusuhan. Ya, berarti persatuan Indonesia bisa pecah gitu ya kalau menurut lu ya. Misalkan rasisme ini kalau diteruskan. Ya betul, dan bukan cuma sesama masyarakat Indonesia, tapi bisa juga sama masyarakat dari luar negeri. Misal kita ngatain orang Afrika lah, maka orang Afrika itu pasti akan ya gak mandang kita lah gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Berarti ke poin yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut lu Fen? Kalau menurut pandangan saya, untuk melaksanakan sila keempat, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan tidak dibeda-bedakan. Oh ya, berarti walaupun warna kulitnya beda, agamanya beda, itu semua orang tuh harus diperlakukan secara adil gitu ya. Makanya kita memilih sila yang kelima itu juga. Oke. Nah, kita lanjut aja. Berarti kita sekarang akan menganalisis ya. Identifikasi ya. Kita akan mengidentifikasi masalah tentang rasisme ini yang ada di dunia pariwisata nih. Menurut pandangan saya, yang bisa saya simpulkan, ada satu kejadian atau fenomena yang pernah terjadi di bidang pariwisata ini. Ada salah satu turis dari Indonesia, bukan turis, lebih tepatnya kayak wisatawan yang berasal dari negara kita Indonesia, yang mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya dia dapatkan karena dia bukan berasal dari luar negeri, dia bukan berasal dari turis dari negara tersebut. Iya, kebetulan beliau ini yang dari turis ini, dari Australia ini, mungkin karena dilihatnya hidupnya mancung, terus berkulit putih gitu-gitu, mungkin para pegawai-pegawai yang ada di pariwisata ini menganggap bahwa adanya kalau misalkan bule dari mancanegara itu lebih banyak duitnya dibanding pariwisata dari negara kita sendiri. Mungkin karena itu beliau merasa kayak
apakah saya berkulit hitam sesuai dengan kulit Indonesia di mana sih? Bukan kulit hitam, sawo matang. sawo matang. Ya, sawo matang. Terus mungkin berbanding jauh lah dengan wisatawan luar. Mereka tuh masih menganggap hal-hal kuno begitu, yang menganggap orang turis itu duitnya banyak gitu kan, padahal kita nggak bisa menjudge orang dari covernya doang. Siapa tahu dia ini punya bisnis apa gitu, karena dari luarnya tampak luarnya begitu, orang dari sana menganggap orang dari Indonesia ini paling duitnya segitu aja, jadi gua ngurusin yang ini karena pasti gua bisa dapat tip yang lebih banyak lagi gitu. Menurut saya begitu sih. Oh, berarti identifikasi masalah yang lo ambil di sini pandangan orang luar mengenai orang Indonesia gitu, wisatawan Indonesia. Nah, selanjutnya kalau dari identifikasi masalah dari Gisel ini gimana, Gisel? Jadi sekarang gue lanjutin pembahasan Andre tadi. Menurut narasumber Pak Anton kemarin, kalau tanggapan saya setuju. Maksudnya kalau yang di Beach Club itu kan, di Beach Club itu kan kita posisinya sebagai sama-sama sebagai tamu kan, dan mungkin dia akan lebih welcome terhadap turis. Ini semua tamu lah ya, kita ngomong sebagai tamu ya. Dia akan lebih welcome kepada tamu yang bukan orang Indonesia, non Indonesia gitu. Mungkin karena mereka melihat segmen marketnya, menurut mereka ini kan oknum yang jadi lagi viral, mungkin oknumnya kan. Menurut oknum ini ya, yang akan lebih mendatangkan uang, yang mungkin akan kasih tipping lebih banyak adalah orang barat gitu loh. yang bisa saya simpulkan, Pak Anton setuju tentang mengenai rasisme yang terjadi di dunia pariwisata, bahwa orang luar memandang ras lain lebih rendah daripada ras sendiri. Menurut saya, rasisme yang telah terjadi di Indonesia ini sudah cukup parah. Karena banyak sekali orang-orang Indonesia yang menjelek-jelekan suku, ras, agama, budaya, serta warna kulit orang lain, mau terhadap negara lain ataupun terhadap negara kita sendiri. Nah, itu dia identifikasi masalahnya. Berarti kita lanjut ke apa? Analisis ya. Kita menganalisis ya. Silakan Lucy. Jadi narasumber yang kita wawancara itu nggak pernah mengalami rasisme saat memandu tur atau berpergian, tetapi salah satu tamunya pernah mengalami rasisme saat mengunjungi suatu negara. Jadi salah satunya tamunya narasumber ini tuh pernah kedinginan pas lagi bus. Jadi si tamunya itu minta tolong buat AC-nya dimatiin, tapi sama supir busnya malah kayak disuruh balik ke negara sendiri karena di Indonesia kan nggak ada musim dingin kan ya. Jadi si supir busnya yang rasis ke tamu narasumber kita ini, si Pak Anton, kayak udah balik aja sana ke Indo, ya, ke negara lu. Nah, akhirnya baru ditegur sama si Pak Anton sebagai tour leadernya dulu. Ya, ada contohnya lagi dari teman saya sih. Narasumber juga bercerita tentang salah satu tamunya yang dirasis menggunakan bahasa mereka sendiri. Kan waktu bepergian pasti kita ngomongnya bahasa Inggris tuh. Terus waktu mereka sedang ngobrol itu mereka dirasisin pakai bahasa mereka sendiri gitu. Oh, jadi dirasisin gitu ya. Kalau itu kan dari narasumber kita yang kemarin Pak Anton ya. Iya. Berarti selanjutnya kita akan memasuki kesimpulannya dari topik pembicaraan kita hari ini ya. Boleh? Jadi kesimpulannya tadi kan kita sempat membahas arti rasisme ya. Arti rasisme itu sendiri perlakuan tidak setara antara individu atau kelompok. Terus kita juga sempat ngutip sila-sila yang berlawanan dengan kasus rasisme itu ya. Ada sila kedua, 3, dan 5. Terus kita tadi juga mengidentifikasi masalah dari pengalaman-pengalaman ya. Iya, pengalaman rakyat Indonesia, warga Indonesia pergi ke luar negeri ataupun pengalaman pribadi gitu ya. Terus kita juga ada contoh pengalaman dari narasumber. Nah, terus juga kita tadi menganalisis contoh kasusnya ya. Iya. Kita juga ada nih kemarin kan kita wawancara narasumber ya. Kita juga sempat nanya gimana sih cara ngadepin kasus ini, terus gimana sih cara menyikapinya
yang pasti sih untuk menanamkan pola pikir itu bukan hal yang instan. Pola pikir itu kita harus mulai dari pendidikan dari dini, dari sekolah, di mana pola pikirnya masyarakat itu harus diubah bahwa seperti sekarang kan ini yang sudah terjadi di sepanjang mungkin dari sepanjang saya berkecimpung di pariwisata dan dari sebelumnya pun kita udah bisa melihat seperti kalian sekarang masih di institusi kan masih lagi belajar bahwa kayak turis-turis Indonesia atau bahkan masyarakat lokal itu mereka untuk melihat bule aja mereka masih pengen foto. Mungkin kita harus lebih bersifat modern ya, jangan terlalu yang tabu gitu. Kalau kata kasar itu jangan terlalu kantor gitu ya. Iya, betul. Kalau karena kan kebanyakan sekarang ini kalau orang-orang yang kayak gitu tuh lebih jatuhnya jadi bisa lebih rasis ya. Iya. Mahasiswa antara sama gitu. Nah, terus ada lagi Kalau menurut narasumber kami yaitu Pak Anton, rasisme itu bukan hal yang mudah dihilangi gitu. Bukan mudah hal yang dihilangkan. mudah dihindari Dihindari dan hilang. saat kita berpergian. Ya. Karena ya semua orang tuh pertama kali melihat orang lain kan dari fisik gitu mungkin maksudnya. Jadi nggak cuma di luar doang, di lingkungan kita sendiri juga kita bisa berasis. iya. Ya, tapi emang nggak bisa dihindari. Cuman kan kalau dari kata Pak Anton kemarin itu apa kemana deh? Bisa kita cegah lah ya. Bisa kita cegah. Pertama mulai dari kita sendiri dulu. Iya, pertama harus mulai dari diri sendiri. Ya, kesimpulan lainnya yang dapat diambil dari narasumber, khususnya dalam konteks permasalahan rasisme di bidang pariwisata ini adalah bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus mulai menanamkan sikap toleransi terhadap sesama, khususnya ketika kita melihat ada turis yang sedang berkunjung ke negara kita. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak asasinya masing-masing sebagai bentuk keadilan agar setiap kita merasa aman dan merasa dihargai. Oke, berarti itu dia kesimpulan yang bisa kita ambil aja dari diskusi kita hari ini ya, bahwa rasisme itu memang harus dihilangkan, bukan dihilangkan sih, berarti dicegah ya, dicegah kurangi untuk terjadi Dari diri sendiri. dari diri sendiri maupun ya mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri dan orang lain, semoga mulai tersadarkan teman-teman. Berarti sekian dari podcast kelompok kami ya hari ini. Semoga apa yang kami bahas pada hari ini dapat menjadi hal yang bermanfaat untuk keesokan harinya ya, mungkin mengurangi rasisme yang ada nanti ya, semoga Memperluas wawasan kalian semua. memperluas wawasan kalian semua ya. Mohon maaf jika contoh-contoh kasus yang kami ambil itu ada pengalaman pribadi teman-teman sekalian ataupun ada yang namanya juga sama kami sebut, itu kami mohon maaf, tidak ada maksud sama sekali, kami hanya mengambil contoh studi kasus. Sekian dan terima kasih semuanya, bye. Terima kasih semua. Bye.